Namo Buddhaya, saya Kiran Patricia dari kelas 11 BDP 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 1 tentang moralitas. Moralitas. Moralitas dalam istilah Buddhis dikenal dengan sila. Sila pertama kali diajarkan oleh Buddha dalam khotbah pertama beliau yang disebut Dhammacakkappavattana Sutta. Di sini kita akan membahas tentang pengertian moralitas. Pengertian moralitas menurut kosakata bahasa Pali, istilah sila mempunyai beberapa arti. Yang pertama sifat, karakter, watak, kebiasaan, perilaku, kelakuan. Dalam hal ini, sila berfungsi sebagai kata sifat. Misalnya perilaku baik, susila, perilaku buruk, dusila, perilaku kikir, adana sila, dan watak luhur, parisudah sila. Yang kedua, latihan moral, pelaksanaan moral, perilaku baik, etika Buddhis, dan kode moralitas. Pada saat ini, saya akan membahas tentang moralitas dalam jalan mulia berunsur 8. Buddha menguraikan sila dalam jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atanggika Magga sebagai sikap mental yang terwujud dalam ucapan benar, sama waka, perbuatan benar, sama kamanta, dan penghidupan benar atau sama ajiwa. Ketiga hal ini dapat dinyatakan sebagai indikator moralitas. Berikut penjelasan 3 indikator moralitas tersebut. Yang pertama, ucapan benar. Ucapan benar adalah ucapan yang tidak didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Saya akan membahas tentang ucapan yang termasuk dalam ucapan benar. Yang pertama itu ucapan yang jujur atau tidak berbohong atau musawada weramani. Yang kedua, ucapan yang mendamaikan dan tidak memecah belah atau tidak menfitnah atau pisunaya vacaya weramani. Yang ketiga, ucapan yang sopan dan atau tidak berkata kasar atau parusaya vacaya weramani. Dan yang keempat, itu ucapan yang bermanfaat atau tidak omong kosong atau sampa palapa weramani. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbuatan benar. Perbuatan benar adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan kata lain, perbuatan benar adalah perbuatan yang didasari oleh sifat kedermawanan dan cinta kasih. Pada saat ini saya akan membahas tentang perbuatan yang termasuk dalam perbuatan benar. Yang pertama itu perbuatan menghargai hak hidup makhluk lain yang terwujud dalam menghindarkan diri dari membunuh atau panatipata weramani. Yang kedua, perbuatan menghargai hak milik orang lain yang terwujud dalam menghindarkan diri dari mengambil barang yang tidak diberikan atau adina dana weramani. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu perbuatan menghargai hubungan personal yang terwujud dalam menghindarkan diri dari perbuat asusila atau kamesu micacara weramani. Nah, ada yang terakhir kita akan membahas tentang penghidupan benar. Penghidupan benar merupakan cara menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Apapun profesi yang dijalani seseorang dapat dijadikan sebagai penghidupan yang benar. Di slide ini kita masih membahas tentang penghidupan benar. Dalam hal berpenghidupan benar, sebagai pedagang ada 5 jenis perdagangan yang disarankan untuk dihindari. 5 jenis perdagangan tersebut dinyatakan oleh Buddha dalam kitab Anguttara Nikaya bab 5 ayat 177. Kelima jenis perdagangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdagang senjata. Senjata yang dimaksud adalah senjata yang fungsi utamanya adalah untuk membunuh, seperti pistol, senapan, dan bom. Dan yang kedua, berdagang makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud adalah makhluk hidup yang diperjualbelikan untuk dieksploitasi dan dibunuh, seperti hewan potong, satwa langka yang dilindungi, dan perbudakan manusia. Yang ketiga, berdagang daging. Daging yang dimaksud adalah daging hewan yang didapat dari membunuh sendiri atau menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Keempat,
berdagang zat-zat yang memabukkan. Zat memabukkan yang dimaksud adalah segala jenis minuman keras termasuk narkotika dan zat-zat adiktif lainnya. Yang kelima, berdagang racun. Racun yang dimaksud yaitu racun yang berfungsi untuk membunuh makhluk hidup. Nah, itulah kelima jenis perdagangan yang diharuskan untuk dihindari. Dan di sini materi yang ketiga kita akan membahas tentang penafsiran moralitas dalam kitab Visuddhimagga. Buddhaghosa dalam kitab Visuddhimagga menafsirkan sila dalam 4 kualitas sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap batin atau kehendak atau cetana. Yang kedua, menunjukkan penghindaran atau wirati. Ini saya akan membahas materi pada slide sebelumnya. Sila juga menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghindarkan diri dari 3 hal berikut. Yang pertama, menghindarkan diri dari mengucapkan ucapan tidak benar dengan cara mengembangkan ucapan benar atau samawaka. Yang kedua, menghindarkan diri dari melakukan perbuatan tidak benar dengan cara melakukan perbuatan benar atau samakamanta. Yang terakhir, yang ketiga itu menghindarkan diri dari menjalankan penghidupan tidak benar dengan cara menjalankan penghidupan benar atau sama ajiwa. Yang ketiga, itu kita akan membahas tentang menunjukkan pengendalian diri atau samwara. Ada 5 macam pengendalian diri. Yang pertama, pengendalian diri dengan kebikuan atau patimokkha samwara, yaitu menjalankan peraturan kebikuan dengan baik dan merasa takut dalam melakukan pelanggaran sekecil atau seringan apapun. Kedua, pengendalian diri dengan perhatian murni atau sati samwara, yaitu mengendalikan panca indera agar tidak terserang kekotoran mental yang dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan tidak baik. Yang ketiga, pengendalian diri dengan pengetahuan atau nana samwara, yaitu perenungan dalam menggunakan kebutuhan. Yang keempat, pengendalian diri dengan kesabaran atau kati samwara, yaitu berusaha bersabar dalam menghadapi segala situasi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu pengendalian diri dengan semangat atau wiriya samwara, yaitu mengerahkan semangat untuk menghindari atau menghentikan kekotoran batin dan semangat untuk mempertahankan serta mengembangkan perbuatan baik yang sudah ada. Yang keempat, menunjukkan tiada pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan atau awitikama, yaitu tidak melakukan pelanggaran melalui perbuatan ataupun ucapan terhadap peraturan yang sedang dijalani. Pada slide ini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu D, menjadi manusia yang bermoral. Pada poin pertama, sila merupakan latihan atau praktik moral. Oleh karena itu, sila seharusnya bukan hanya dipandang sebagai teori, tetapi merupakan latihan dan pembiasaan untuk berperilaku baik. Manusia bermoral berarti manusia yang mempraktikkan nilai-nilai moralitas, bukan hanya sekedar mengerti tentang nilai-nilai moralitas. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia yang bermoral, orang setiap saat harus mengendalikan ucapan dan perbuatannya. Poin kedua, prinsip berpikir atau merenung sebelum berucap atau berbuat harus diutamakan. Buddha menyatakan bahwa rasa malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut untuk berbuat jahat atau otapa. Saat ini saya akan membahas materi terakhir yaitu E, memperlakukan orang lain dengan moralitas. Hal yang wajar jika seseorang menginginkan orang lain memperlakukannya dengan baik. Akan tetapi, harus dipahami juga bahwa orang lain pun menginginkan diperlakukan dengan baik. Kita tidak suka dibohongi, difitnah, dihina, dan dijadikan bahan gosip oleh orang lain. Begitu pula orang lain, mereka tidak suka dibohongi, dihina, difitnah, dan dijadikan bahan gosip.
Oleh karena itu, kita harus memperlakukan orang lain dengan moralitas agar orang lain pun tergerak untuk memperlakukan kita dengan moralitas. Sekian presentasi dari saya mengenai materi moralitas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya.